dan larangannya. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir di setiap masjid, di setiap majlis-majlis ilmu mengadakan ihtifal bi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan, limadza nahtafil? Mengapa kita umat Islam perlu dan berkepentingan merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sebelah sana ada orang yang mengatakan bid'ah, ada orang yang mengatakan mungkar. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sudah memegang erat-erat ajaran guru-guru kita. Insyaallah ihtifal bi maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadat wa afdalul qurbat. Ibadah yang paling baik dan sebuah amalan pendekatan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ihtifal bermakna farhul qalbi, senangnya hati kita, gembiranya hati kita. Wasyukru, ada muatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyauq, ada rasa rindu kita kepada baginda Rasul. Wal hub, dan ada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sebuah media, sebuah sarana untuk kita memperkenalkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, bahwa kita punya sosok teladan yang baik, role model terbaik dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat, Sayyidul awwalin wal akhirin, Imamul arifin, Imamul muttaqin, Imamul mujahidin. Pemimpin orang-orang yang hebat, pemimpin orang-orang yang saleh, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bahkan Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin para nabi, para rasul, dan pemimpin kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Nabi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab beliau kita mengenal Islam, kita mengenal Allah, kita mengenal akhlak yang mulia. Dengan sebab beliau kita hidup penuh dengan ilmu dan cahaya. Oleh karenanya ulama-ulama membagi dua sisi. Ada nikmat-nikmat yang berbentuk hissiyah dan ada nikmat-nikmat yang berbentuk ma'nawiyah. Nikmat-nikmat yang berbentuk hissiyah nama lainnya nikmat zahiriyah, nama lainnya lagi nikmat faniyah, nama lainnya lagi nikmat dunyawiyah. Nikmat hissiyah kita bisa pegang, kita bisa rasakan. Tapi ingat, itu bersifat faniyah, tidak kekal. Bersifat zahiriyah, kelihatan, dan duniawiyah. Sebaliknya, ada nikmat-nikmat yang berbentuk nikmat-nikmat ma'nawiyah, lawan daripada nikmat hissiyah. Nama lainnya nikmat baqiyah, lawannya faniyah. Atau nikmat batiniyah, atau nikmat ukhrawiyah. Nikmat ini tidak bisa kita rasakan, kita sentuh, kita pegang.
tetapi masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Dan ulama mengatakan al-ilmu ilman, ilmu batin wa ilmu zahir. Ilmu itu ada dua, ada ilmu batin dan ilmu zahir. Ilmu zahir dibagi tiga. Ada ilmun, ada ni'amun kharijuka. Ada nikmat-nikmat yang berada di sekeliling, di luar diri kita, seperti matahari, bulan, bumi, langit, binatang melata. Itu adalah nikmat-nikmat kharijun anka. Yang kedua ada nikmat ni'amun fika. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ada di dalam diri kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki, nikmat anggota tubuh kita ini. Dan yang ketiga ada nikmat, ya, dikatakan ni'amun min haulika. Nikmat-nikmat yang ada di sekeliling kita, seperti istri kita, itu nikmat. Anak-anak kita, itu nikmat. Kerabat kita, tetangga kita, itu nikmat. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua ada nikmat batiniyah. Apa yang dimaksud dengan nikmat batiniyah? Sirrun min asrarillah, hikmatun min hikamillah, yastaudi'ahu ala qalbi man yasha'u min ibadihi. Ilmu batin, ilmu ma'nawiyah, ilmu baqiyah, ilmu ukhrawiyah adalah ilmu sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia Allah. Hikmatun min hikamillah, hikmah-hikmahnya Allah yang Allah titipkan, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Cahaya, inna nura idza dakhala al-qalb infasaha wa syaraha. Cahaya ilmu yang bersifat nikmat-nikmat ma'nawiyah, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, maka semuanya terasa tentram, nyaman, enak. Kenapa? Ada irsyadullah, ada bimbingan Allah, ada hidayah Allah, ada taufik Allah. Dan sebagai umat baginda Rasul, kita harus bersyukur dengan syukur lisan. Alhamdulillah, mengucapkan segala nikmat alhamdulillah. Ada nikmatul arkan, tubuh kita ini kita dorong, kita paksakan untuk menyembah Allah dengan bentuk taklifiyah yang pertama. Yang kedua, bentuknya sebagai wasilah, ibadah yang kita lakukan mengantar kita menjadi la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, tunajihun, dan lain sebagainya. Dan juga ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk hajah kita, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling tinggi, ibadah kita adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib kita, bahkan ulama mengatakan wajib melaksanakan Maulid Rasul. Di dalamnya bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Bagaimana kita bisa meneladani dan mencontoh Nabi tanpa kita mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil untuk kita selalu bersyukur kepada baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, illam yastati fa illam tastati'u
fad'u lahu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, maka cukupilah kebutuhannya. Kalau Anda tidak mampu, maka doakanlah dia. Apa yang telah baginda Rasulullah lakukan untuk kita? Dalam doanya mengatakan, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku kagak ridho ya Allah, ada satu saja umatku yang berada di dalam neraka jahanam. Coba betapa sayangnya baginda Rasul kepada kita, punya perhatian yang sangat tinggi. Ketika beliau Isra Mi'raj, naik ke langit 1, 2, 3, 7 sampai Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat berdua dengan kekasihnya, Rasul tidak lupa kepada umatnya. Inilah kelebihan baginda Rasul, selalu sayang kepada kita. Rasul mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Apa maknanya? Ya Allah, jangan saya doang ya Allah yang jadi orang bahagia, tapi saya ingin juga ya Allah hamba-hambaku ya Allah semuanya ahli surga, semuanya orang-orang yang beruntung, semuanya orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Hada nabiyuna wa nabiyukum. Inilah nabi kita dan nabi jamaah sekalian. Masyaallah muslimin sedang cuma yang berbahagia. Setelah media ini berjalan, kita dapat ilmu dari para guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Karena ba'dal ilm, ba'dal ma'rifah, ada naik tingkatan yang kedua, nata'assa wa naqtadibi, mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mengatakan apa? Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan nabimu, yang diajarkan nabimu, ambil, amalkan, insyaallah berkah, bahagia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh nabimu, maka tinggalkanlah. Masyaallah muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Dan Allah memberikan level yang sangat hebat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perkuat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutil aku. Ini bab-bab mutaba'ah. Zahir dan batinnya mengikuti Nabi. Dalam segala hal kita berupaya, dalam ibadahnya kayak Nabi. Bentuk syurutnya, arkannya, jawarihnya, dan juga qalbiyahnya. Ada khusyuk ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal akhlaknya, kita contoh baginda Nabi yang begitu lembutnya, kasih sayangnya, baiknya, rahmatnya, akhlaknya yang begitu tinggi. Faqan nabiyina, katanya, akhlak yang melebihi dari seluruh nabi-nabi yang ada. Dalam hal-hal adatnya, kebiasaannya, ahwalnya, juga kita dianjurkan untuk mengikuti, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak buku-buku yang berbicara tentang akhlak Nabi, ahwal Nabi yang kita beli, kita baca, dan pesan saya dari mimbar yang bahagia ini. Ada ulama mengatakan Maulid Nabi hukumnya sunnah takririyah.
Kenapa? Saking agungnya, saking baiknya, dan banyak faedah dan manfaatnya. Saya berpesan, di mana saja jika ada maulid Nabi, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, hadirkan ta'zim kebesaran bermanusia yang sangat mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon setiap kita mendapatkan tirkatul Rasulillah, mirasul Rasulillah. Nahdul anbiya la nurithu dirhaman wala dinar. Kami para anbiya tidak mewariskan ilmu dan dinar, tidak mewariskan dolar, rupiah. Wa innama nurisul ilma wan nur. Tetapi kami para anbiya mewariskan ilmu dan cahaya. Salah satu daripada tirkat Rasulullah adalah majlis ta'lim, ilmu, zikir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu saat beliau melewati masjid Nabi. Beliau lihat ada Imam Ali yang sedang mengajarkan 3-4 orang sahabat. Kemudian beliau lihat lagi sebelah pojok sana ada orang yang sedang yaqra'un Al-Quran. Kemudian sebelah sana lagi di pojokan ada orang-orang yang sedang yadhkurunallaha dzikran katsiran, sedang berzikir kepada Allah. Beliau melihat ke pasar penuh dengan manusia, sibuk sekali. Lalu beliau lari dan mengatakan, "Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, antum huna wal mirathu Rasulullah yuzi'una fil masjid." Wahai penduduk pasar, kamu semuanya ada di sini. Apakah Anda tidak tahu warisan baginda Rasul sedang dibagi-bagi di dalam masjid baginda Rasul? Orang pasar semuanya lari dan buru-buru ingin segera mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka masih ada harta-harta rampasan perang yang tersimpan di masjid baginda Rasul. Ketika sampai di sana, mereka hanya melihat Imam Ali yang sedang mengajar. Ada orang-orang yang sedang baca Al-Quran, ada orang-orang sahabat yang sedang berzikir. Lalu mereka mengatakan, "Ya Aba Hurairah, apa yang Anda katakan barusan? Aina tirkatu Rasulillah? Aina mirasu Rasulillah?" Mana peninggalan Rasulullah? Kami kagak ada. Kami lihat kagak ada sama sekali. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hada huwa mirasu Rasulillah. Inilah peninggalan baginda Rasul. Sekelompok sahabat yang baca Al-Quran, sekelompok sahabat yang sedang berzikir kepada Allah, sekelompok sahabat yang sedang menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada nurun nubuwah wa ilmu nubuwah. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan menghadiri maulid Nabi, kita mendapatkan ilmunya Rasulullah, mendapatkan asrarnya Rasulullah, mendapatkan ahwalnya Rasulullah, mendapatkan akhlaknya Rasulullah, mendapatkan tarbiyahnya Rasulullah, mendapatkan mutabaah, bisa mencontoh meneladani Rasulullah zahir dan batin, bisa melaksanakan sunnah Rasulullah qaulan wa fi'lan, dan bisa ru'yat Rasul, bisa mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, rohaniyat kita, ruh kita, akhlak kita, jiwa kita seindah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita mendapatkan tirkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah